Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Segala sesuatu ada dalam kuasamu. Hanya Engkaulah tinggi, luhur dan patut disembah. Aku menyembah sujud kepadamu, di hadapan keagunganmu. Aku memuji dan memuliakan Dikau atas kasih dan penyertaanmu dalam setiap langkah hidupku. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja," kata raja. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja. Yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja. Yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Syukur kepada Allah." Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka?' Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu
bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari, pendengar dan pelaksana setia sabda Tuhan, bacaan-bacaan suci pada hari ini mengantar kita untuk merefleksikan dan merenungkan kisah kasih Tuhan bersama manusia ciptaannya yang Ia sungguh-sungguh kasihi dan Ia sungguh-sungguh cintai. Melalui pribadi seorang Abraham, dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, Allah mengadakan sebuah perjanjian di mana Allah memberikan tanah pusaka, segala sesuatu yang benar-benar Allah percayakan kepada Abraham untuk mengelola, memelihara, dan menumbuh kembangkan apa yang menjadi tanggung jawab dari Abraham sendiri. Karena kasih dan cintanya, Allah memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Abraham dan juga keturunan-keturunannya. Abraham yang kita kenal sebagai bapa orang beriman, bapa banyak bangsa, yang kemudian di mana Allah terus memberikan restu cintanya, janjinya, yang kemudian didapati atau dialami oleh keturunannya sampai kepada pribadi yang Ia janjikan, yaitu penyelamat Yesus Kristus. Pada hari ini saya memberikan tema permenungan untuk bacaan-bacaan suci hari ini, yaitu Tuhan ingat selalu akan janjinya. Janji yang utama dari Tuhan ialah keselamatan kekal bagi umat manusia yang Ia cintai. Janji yang Ia perbuat, yang Ia adakan bersama Abraham, juga bersama keturunan-keturunan dari Abraham, sampai kepada kita, umat Tuhan sendiri, yang pada hari ini, pada situasi ini, di mana Tuhan memberikan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penyelamat, yang membawa janji keselamatan kekal bagi mereka yang percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada firman Tuhan yang membawa keselamatan. Tuhan mau agar kita betul-betul mengikuti, mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Di mana pada hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengalami sebuah konflik bersama orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi tidak percaya akan kedatangan Mesias. Bahkan sampai detik ini mereka tidak menerima kedatangan Yesus yang adalah penyelamat. Mereka membanding-bandingkan bahwa Abraham lebih berarti daripada keberadaan Yesus yang sebenarnya adalah tanda keselamatan nyata hadir bersama mereka.
Yesus adalah pribadi Allah sendiri yang memberikan janji keselamatan itu, di mana janji itu terpenuhi melalui pribadi Yesus Kristus yang adalah penyelamat dunia. Saat ini kita semua sebagai umat Katolik dalam situasi masa Prapaskah ini, kita diantar untuk melihat bahwa masa pertobatan adalah masa untuk kembali kepada Allah, kembali dari jalan-jalan yang sesat, dari jalan-jalan yang tidak benar dan tidak baik. Kita kembali untuk melihat janji kasih Tuhan, keselamatan yang datang dari Tuhan, satu-satunya sumber kehidupan kita. Karena itu, para saudara-saudariku, pendengar pelaksana setia sabda Tuhan, mari kita sungguh-sungguh masuk ke dalam diri, kita melihat kedosaan kita, di mana seringkali kita tidak mengakui keberadaan Yesus dalam pengalaman hidup kita. Keberadaan Yesus sebagai Tuhan penyelamat yang menjanjikan keselamatan kekal kepada kita. Firman Tuhan, kitab suci yang kita miliki, yang bisa saja bahwa kita tidak baca, tetapi kita diajak kali ini untuk merenung masuk ke dalam firman Tuhan yang membawa kita pada sebuah kebenaran dan kebaikan dalam hidup ini. Mari kita betul-betul hidup dalam masa pertobatan ini, masa Prapaskah yang mengantar kita untuk semakin dekat dan mengenal dengan pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan Penyelamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Materaikanlah sabdamu dalam hatiku, dan bimbinglah aku dalam melaksanakannya. Bantulah aku mengenal Engkau dan mengenal diriku sendiri dalam terang-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku, kini dan sepanjang segala masa. Amin.